Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang menyelidiki keterlibatan mantan Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih-benih lobster atau benur yang menjerat ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Nama Fachri Hamzah sebelumnya muncul dalam sidang perkara dugaan suap izin ekspor benur dengan terdakwa Edi Prabowo di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa 15 Juni 2021. PLH Deputi Penindakan KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 17 Juni 2021 mengatakan perlu menggali sejumlah informasi terkait keterlibatan Fachri Hamzah untuk menentukan apakah selanjutnya masuk dalam tahap lidik, apakah mungkin dilakukan pengembangan perkara kemudian dilakukan pemanggilan. Setio menegaskan lembaga anti rasuah bakal menindaklanjuti setiap informasi dan data yang diperoleh terkait sebuah perkara, termasuk yang mencuat dalam proses persidangan. Tetapi proses tindak lanjut tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati. Lantaran muncul nama Fachri Hamzah dalam kasus benur di dalam persidangan, dikatakan Setio pihaknya perlu mendengar analisis tim jaksa penuntut umum JPU. Barulah nanti akan ditentukan apakah ini hanya dipanggil dalam proses persidangan atau dipanggil dalam proses penyelidikan. Itu kembali kepada situasi yang didapatkan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Setio mengatakan saat proses penyidikan Edi Prabowo dan kawan-kawannya, pihaknya belum membutuhkan pemeriksaan terhadap Fachri Hamzah. Hal ini lantaran keterangan Fachri Hamzah dinilai belum relevan dengan perkara yang sedang disidik. Namun setelah muncul dalam proses persidangan, pihaknya menunggu analisis tim JPU untuk menentukan langkah berikutnya. Sebelumnya diwartakan nama mantan Wakil Ketua DPR RI, Fachri Hamzah, disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi izin ekspor benur. Dikatakan bersama Aziz Syamsuddin, Fachri Hamzah diduga menitipkan perusahaan untuk terlibat dalam budidaya lobster. Adapun kesaksian itu disampaikan staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bernama Syafri. Syafri bersaksi untuk bosnya, Edi, sebagai terdakwa yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa 15 Juni 2021 malam. Nama keduanya muncul ketika JPU KPK menampilkan percakapan dari ponsel milik Syafri yang disita oleh penyidik KPK saat dilakukan penangkapan.